Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui media ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Bahjat Qulubil Abrar. Kita akan masuk pada hadis yang ke-13. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan wa shabaka baina asabihi." Seorang beriman dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat ikatan dengan tangannya. Ya. Nah, namun sebelum masuk kepada hadis ini, kita masih akan sedikit melanjutkan pembahasan dari hadis sebelumnya, hadis yang ke-12, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah hadis yang cukup panjang, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if." Orang mukmin yang kuat Sallallahu Alaihi Wasallam anhu bil-hirs ala al-umur nafi'ah wa min hadhihi ijtinabu al-umur al-dhaqqa ma'a al-isti'anati billah. Dan kaidah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu kita semua melakukan hal yang bermanfaat. Ya. Wa min hadhihi berarti mana? Atau logikanya juga ijtinabu al-umur al-dhaqqa, kita menjauhi hal yang bermanfaat. Kerjakan yang bermanfaat, semangat kita untuk melakukan atau meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, hal yang mudarat, hal yang membahayakan kita. Maka isti'anah kita dan kita isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijauhkan dari hal-hal yang mudarat. Jadi selain mengerjakan hal yang bermanfaat, logikanya juga adalah jauhi hal-hal yang berbahaya. Dia mulai istimewa wal-amru bihi fil umur al-juz'iyyah khas bil 'abd wa muta'alliqatihi. Tercakup dalamnya perkara-perkara yang buruk yang terkait dengan seorang hamba itu, ya, minum khamar, kemudian merokok, kemudian berbagai macam perkara yang bisa membawa bahaya kepada kita, jauhi. Wa yashmulu umur as-sunnah muta'alliqah bi umur tercakup dalamnya perkara-perkara yang terkait dengan umat ini yang berbahaya bagi umat ini jauh. Dan seorang itu diserahkan untuk mengurus urusan umat, urusan kaum muslimin secara luas, ya. Kemudian dia dipercaya untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Maka jauhi kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan mudarat kepada umat. Jangan minta tolong kepada Allah agar itu menjadi wasilah, menjadi sebab agar umat ini bisa menjadi baik. Fa'alaihi jami'an ayat risu ala al-umur nafi'ah. Maka semua kaum muslimin itu semangat mengerjakan hal yang bermanfaat. Wal isti'dad li a'daihim bi kulli mastata' mimma yunasibul waqt, yaitu hal-hal yang bermaslahat, dan di antara hal yang bermanfaat yang beliau sebutkan isti'dad li a'daihim, bersiap-siap melawan musuh kaum muslimin dengan semua yang mungkin, yang sesuai dengan waktunya,
Ya, kalau sekarang mungkin perangnya perang media gitu ya. Maka bersiap juga untuk berperang dengan media, untuk berperang secara media, perang kemudian konsep, perang kemudian pemikiran, ya, perang kemudian kita sampaikan dakwah, ya. Karena orang-orang di luar sana, orang-orang yang menghendaki keburukan, kefasikan, kemaksiatan juga membuka berbagai macam keran-keran untuk bisa memerangi kaum muslimin sehingga mereka ikut kepada kemaksiatan dan keburukan tersebut. Minal quwwatil ma'nawiyyati wal madiyah, baik kekuatan secara maknawi maupun secara fisik. Ya, kekuatan akal, kekuatan pikiran, kekuatan ilmu maupun kekuatan fisik, ya. Wa yabdulu ghayata maqdurihim fi dzalika, dan dia berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk melakukan hal tersebut, musta'inan billahi ala tahqiqihi wa takmilihi, sambil minta tolong sama Allah agar itu terrealisasi dan sempurna, ya. Jadi sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu terrealisasi sempurna, ya. Maka ini penting bagian ini, berdoa sama Allah. Kaum muslimin punya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Wadaf'u jami'i ma yudaddu dzalika, dan menghalangi sesuatu yang bertentangan dengan hal tersebut. Ya, kalau ada keburukan-keburukan ya dihalangi. Wa syarhu hadhil jumlah yatulu wa tafasiluha ma'rufa. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut panjang kata beliau, ya, perincian-perinciannya juga demikian panjang. Kemudian dalam hadis ini, dalam hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, semangatlah melakukan hal yang bermanfaat dan minta tolonglah pada Allah. Beliau mengatakan, waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bainal imani bil qada'i wal qadar wal amali bil asbabin nafi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan dalam hadis ini antara iman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk dan melakukan sebab yang bermanfaat. Ini dua hal yang penting dalam diri seorang muslim mesti dilakukan, ya. Beriman kepada takdir bahwa sesuatu itu sudah Allah takdirkan terjadi atau tidak terjadinya, namun dia harus melakukan sebab, mengambil sebab, ya. Benar bahwa seorang itu sakit, sehatnya sudah ditakdirkan oleh Allah, namun dia harus mengambil sebab agar sehat, makan makanan yang sehat, dia olahraga, menjauhi sesuatu yang berbahaya bagi dia, dan seterusnya, ya. Walaupun boleh jadi sudah begitu sakit juga boleh jadi qadarullah wa masya'a fa'al, tapi dia harus berusaha mengambil sebab yang bermanfaat, yang halal, yang baik, agar dia mendapatkan kebaikan, walaupun nggak jadi kebaikannya dia dapatkan misalnya, ya. Itu. Jadi iman pada takdir dan mengambil sebab yang bermanfaat. Wa hadzanil aslani dalla alaihim alkitab wa sunnah fi mawadhi' katsirah. Dan dua landasan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dalam banyak tempat, yaitu iman pada takdir, mengambil sebab yang bermanfaat. Wala yatimud dinu illa bihima, dan agama ini enggak sempurna kecuali dengan keduanya, ya. Bahkan perkara agama pun demikian. Kita ingin surga, ambil sebab, ya. Dan Allah mengatakan, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang mau a'ta, suka bersedekah, ya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna, janji Allah yaitu surga, akidahnya lurus, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan surga. Begitu. Jadi berusaha dulu, nanti Allah akan mudahkan untuk dia mendapatkan kebaikan, yaitu mendapatkan jannah. Bal la tatimul umuru al maqsudatu kulluha illa biha. Bahkan semua perkara, bukan hanya perkara agama saja, bahkan semua perkara dalam perkara dunia, perkara agama, apapun yang diinginkan orang itu tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan dua hal tersebut, ya. Dengan mengambil sebab dan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lianna qaulahu ihris ala ma yanfa'uk amrun bikulli sababin dini wa dunyawi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah mengerjakan hal yang bermanfaat untuk Anda. Itu adalah perintah beliau untuk melakukan sebab-sebab, baik dalam sisi agama maupun dalam sisi dunia, ya. Dalam sisi agama banyak sekali, ya, kita beribadah agar kita mendapatkan rahmat Allah. Kemudian kita misalnya melakukan ruqyah untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Kita misalnya memilih jodoh yang baik, memilih-milih, menyeleksi jodoh yang baik sehingga kita mendapatkan
jodoh yang baik dan anak yang soleh-solehah. Itu juga adalah bagian dari mengambil sebab secara agama atau duniawi, ini banyak sekali, ya. Bal amrun bil jiddi wal ijtihad fihi wal hirsi alaihi. Bahkan perintah untuk sungguh-sungguh. Ya, Nabi SAW tidak hanya sekedar mengatakan lakukan yang bermanfaat, tidak, tapi ihris, semangat, sungguh-sungguh. Yang bermanfaat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar dilakukan dengan standar-standar dan biasa-biasa saja. Niyatan wa himmatan fi'lan wa tadbiran. Baik niatnya, sungguh-sungguh niatnya dalam hati, maupun ketika sudah merealisasikannya, sungguh-sungguh direalisasikan. Ya. Wa qauluhu wasta'in billah, dan sabda Nabi SAW, wasta'in billah, minta tolong pada Allah, imanun bil qada'i wal qadar. Di dalamnya terdapat sisi iman kepada takdir Allah, ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Ya. Satu sisi mengerjakan sebab, satu sisi minta tolong sama Allah, karena sebab ini tidak akan bisa menjadikan sesuatu yang kita maksud, yang kita tuju, melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bitawakkuli 'ala Allah alladhi huwa al-i'timadu tamu 'ala haulihi wa quwwatihi ta'ala fi jalbil masalih wa daf'il madar. Dan perintah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati itu senantiasa bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mendapatkan maslahat maupun menolak kemudaratan. Dua-duanya. Kita ingin dapat maslahat, hati harus bersandar pada Allah. Kita ingin menolak mudarat, hati juga harus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab, ya. Ma'athiqati tamati billahi fi najahi dzalik, dan diiringi dengan sikap thiqah tammah, sempurna pada Allah, kepercayaan yang sempurna pada Allah bahwa dia akan sukses. Fal muttabi' li Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu alaihi ayatawakkala 'ala Allah fi amri dinihi wa dunyahu. Maka para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti akan bertawakal kepada Allah dalam urusan agama dan dunia. Dalam urusan agama juga begitu. Ya, ibadah kita diterima atau enggak, tawakal sama Allah. Setelah kita melakukan sebab agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquma bikulli sababin nafi bihasabi qudratihi wa ilmihi wa ma'rifatihi wallahul musta'an. Dan dia melakukan sebab-sebab yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Wallahul musta'an. Dan nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pada dia, ya, ketika dia melakukan sebab-sebab tersebut, walaupun mungkin ujungnya dia nggak dapat. Misalnya dia melakukan sebab-sebab yang sudah dengan jalan yang halal, dia mencari rezeki, dia mencari harta dengan jalan yang halal, tapi kemudian qadarullah tidak didapatkan, maka proses dalam mencari ini pun Allah akan memberikan balasan pada dia. Jika dia diiringi dengan niat yang lurus, diiringi dengan senantiasa minta tolong sama Allah, ini sudah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara nanti dia dapatkan sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, ini pembahasan kita yang terakhir dari hadis yang ke-12, yang kita masuk hadis yang ke-13 sebagaimana bahasan yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabaqa baina asabihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti bunyan, seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan beliau kemudian syabaqa baina isabihi, membuat ikatan-ikatan antara jari jemari beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kita kepada saudara kita sama orang beriman. Bagaimana ukhuwah yang sebenarnya, saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencelakai satu dengan yang lainnya, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
Dan Nabi SAW memberikan permisalan, dan Nabi sering memberikan permisalan ya untuk mengajarkan kepada sahabatnya. Kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Selain saling menguatkan secara struktur, ya, ada fondasi, ada tiang, ada tembok, ada atap. Demikian pula secara fungsi, saling menunjang satu dengan yang lainnya. Ada pintu sehingga orang bisa masuk, ada jendela sehingga udara bisa masuk, ada dinding sehingga bisa terlindung, ada lampu sehingga bisa terang, ada lantai sehingga orang-orang bisa berdiri di atasnya, ya. Kemudian mungkin ada kaca-kacanya sehingga orang bisa melihat, ya. Kemudian mungkin ada AC-nya sehingga bisa sejuk di dalamnya, dan seterusnya. Baik secara struktur, secara kekuatan dia saling menguatkan, demikian pula secara fungsi, ya, dia saling saling menunjang satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada jendelanya gitu ya, maka susah. Walaupun ada AC-nya tapi nggak ada jendelanya, pengep bangunan ini nanti kalau AC-nya dimatiin, pengep. Ya, ada jendela, ada AC tapi nggak ada pintu. Ya udah orang gampang keluar masuk. Ya. Ada jendela, nggak ada ada jendela, ada AC, ada pintu, ya, ada lantai, tapi nggak ada atap misalnya, sama aja bohong. Ya, mau AC gimana pun nggak bakal kerasa nanti, karena nggak ada atapnya, dan seterusnya. Begitulah, ya. Nabi SAW memberikan perumpamaan, dan Nabi sering memberikan perumpamaan ini untuk belajar sehingga orang bisa memahami dengan sebaik-baiknya dengan perumpamaan tersebut. Ya, kata pepatah Arab, bil mithal tattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas apa yang dibicarakan. Demikian pula wasyabaka baina isabihi. Beliau SAW menjalin tali jari jemarinya agar memperlihatkan, memvisualisasikan gitu ya. Dan banyak Nabi SAW dalam berbagai banyak hal Nabi sering memvisualisasikan. Ya, ketika Nabi SAW at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil beliau menggerakkan tangannya ke dadanya. Nabi ketika menjelaskan tentang jalan-jalan yang selamat, Nabi bikin satu garis, kemudian bikin garis-garis lain di tanah. Ini jalan Allah, ini jalan-jalan syaitan, ya. Divisualisasikan, ya. Zaman Rasulullah nggak ada PowerPoint mungkin ya. Kalau zaman sekarang ada PowerPoint gitu ya. Orang bisa dengan mudah memvisualisasikan sesuatu. Tapi Nabi SAW sudah melakukan hal seperti ini untuk menggambarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, itu sedikit penjelasan ringkas tentang hadis ini. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh penulis kitab Bahjah Qulubil Abrar, ya, ketika atau penjelasan beliau tentang hadis ini. Hadza haditsun azim. Hadis ini hadis yang sangat agung, kata beliau. Fihi khabaru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'minin. Dalamnya terdapat berita Nabi SAW tentang orang-orang beriman. Berita tentang orang beriman, tapi sekaligus ini perintah. Berita tapi dalam bentuk perintah. Orang beriman itu begini, maka ketika Anda beriman, jadilah seperti itu, begitu ya. Walaupun ini bukan perintah, ya, bentuknya bukan perintah, tapi berita sebagai bentuk perintah. Annahum ala hadzal wasf. Mereka itu sifatnya begitu. Jadi kalau Anda mengaku beriman, maka begitulah. Jadikanlah sikap Anda kepada sesama orang beriman seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa yatadhammanu al-hithu minhu ala mura'ati hadzal asl. Dan demikian pula terkandung dalam hadis ini adalah motivasi dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan kaidah ini, memperhatikan landasan atau fondasi ini, yaitu sikap kepada sesama muslim. Wa ayyakunu ikhwanan mutarahimina mutahabina muta'atifin. Dan hendaklah mereka ikhwanan, menjadi saling bersaudara, yang saling menyayangi satu dengan yang lain, yang saling mencintai satu dengan yang lain, yang saling berlaku lemah lembut satu dengan yang lain. Yuhibbu kullu minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsihi. Setiap kaum muslimin cinta untuk saudaranya seperti dia cinta untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kalau kita ingin kita itu dihormati oleh orang, disapa oleh orang dengan sapaan yang baik, disenyumi oleh orang dengan senyuman yang baik, maka jadilah kita seperti itu. Kalau ketemu orang senyum, sapa dengan baik, ngomong dengan baik,
Jangan kita pengen dibaiki orang, tapi kita kepada orang sifatnya atau sikapnya nggak baik. Kita kepada orang boro-boro murah senyum, tapi kalau orang nggak senyum pada kita, lantas kemudian kita ngomongin dia, dia orangnya cemberut, ya kamu juga seperti itu, begitu. Dia orangnya suka berkata kasar, kita juga suka berkata kasar ternyata. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau kita pengen kita dibaiki oleh orang, maka jadilah kita orang yang baik pada orang lain pula. Sebaliknya kalau kita nggak senang kita disikapi negatif oleh orang lain, maka jangan kita bersikap negatif dengan orang lain. Wa yas'a fi dzalika, dia berusaha untuk melakukan hal tersebut. Wa anna alaihim mura'atal masalihi al-kulliyati al-jami'ati li masalihim kullihim. Dan agar setiap orang-orang beriman itu memperhatikan kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umum bagi seluruh manusia, bagi seluruh orang beriman. Jangan dia ingin enak sendiri, sehingga dengan dia enak sendiri itu orang lain dia korbankan, begitu. Banyak dalam berbagai macam kondisi demikian, ya, dia ingin enak sendiri kemudian mengorbankan orang lain. Wa yakunu ala hadzal wasf, dan agar orang beriman itu punya sifat seperti ini. Fa innal bunyan al-majmu' min asasat wa hitan wa muhita, ya, kulliyatan wa hitan tuhitu bil manazil mukhtasah wa ma tatadammanahu min suquf wa abwab wa masalih wa manafi'. Karena bangunan itu disusun dari berbagai macam unsur, berbagai macam fungsi. Ada fondasi, ada tembok yang membatasi secara umum bangunan, ada tembok-tembok untuk ruangan satu dengan yang lainnya, ada sukuf, ya, ada atap, ada pintu-pintu yang semuanya punya manfaat-manfaat tertentu. Kullu naw'in min dzalika la yaqumu bimufradihi hatta yandhamma ba'daha ila ba'din. Dan semuanya itu enggak bisa berdiri sendiri kecuali setelah satu dengan yang lainnya disatukan, ya. Bikin pintu sendiri biar berdiri enggak bisa. Pintu harus ada kaitnya dengan tembok, begitu ya, harus dikaitkan dengan tembok. Bikin pintu sendiri nggak bisa. Bikin jendela sendiri biar ini nggak bisa. Jendelanya harus dikaitkan dengan tembok. Bikin atap sendiri tanpa ada tembok, tanpa ada tiang nggak bisa. Ya, atapnya harus berlandaskan dengan tiang, berlandaskan dengan balok dan lain sebagainya. Ya, maka semuanya bisa tertata dengan baik ketika dia saling bersatu. Kadzalikal muslimun yajibu ayyakunu kadzalik. Kata beliau rahimahullah, begitu pula orang-orang muslim wajib untuk bersifat seperti itu. Fayura'u qiyamu dinihim wa syara'ihim wa ma yaqumu dzalika wa yuqawwihi wa yazilu mawani'ahu wa awaridahu. Maka dia memperhatikan urusan agama orang lain, syariatnya, urusan dunia orang lain juga termasuk, dan saling menguatkan, ya, dan menghilangkan berbagai macam hal-hal yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan, yang bisa menjatuhkan agama maupun dunia orang lain. Kemudian beliau menjelaskan tentang bentuk-bentuk kewajiban dalam Islam. Di antaranya adalah ada kewajiban yang dikerjakan secara berkelompok. Kita kenal namanya ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Nah, ini juga jelas menunjukkan bahwa satu dengan yang lainnya orang-orang beriman itu tidak akan bisa terpisahkan. Karena ada hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Ya, sekelompok orang mesti melakukannya, dan itu kemudian sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Ya, beliau menjelaskan, fal furudul ainiyah, kewajiban-kewajiban yang sifatnya ainiyah, personal, ya, fardu ain kalau kita sering dengar, ya, yaqumu bihaqul mukallaf. Semua orang-orang mukallaf yang sudah kena kewajiban syariat melaksanakannya. Salat fardu ain misalnya, puasa fardu ain bagi setiap orang. La yasi'u mukallafan qadiran tarkuha awil ikhlalu biha. Enggak boleh seorang mukallaf yang mampu untuk melakukannya
meninggalkannya nggak boleh, atau kemudian dia nggak melakukannya begitu saja, ini nggak diperbolehkan. Dan di sana ada wa furudul kifayat, dan fardu kifayah, ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah. Yaj'alu fi kulli fardin minha man yaqumu bihi minal muslimin. Jika sebagian kaum muslimin melakukannya maka itu sudah cukup, gitu ya. Bihaitsu tahassala bihimul kifayah. Dengan sebagian kaum muslimin yang sudah melakukan maka sudah cukup, sudah kifayah, sudah cukup untuk disebut orang tersebut atau kaum tersebut mengerjakan kewajiban kaumnya. Wa yatimmu bihim al-maqsud wal matlub, dan kemudian sudah sempurna walaupun sebagian saja, ya, sudah sempurna tujuannya, sudah mendapatkan yang diinginkan. Qala ta'ala fil jihad, Allah mengatakan tentang jihad. Nah, di antaranya adalah perkara jihad. Ini satu hal yang fardu kifayah, ya. Karena juga enggak semua orang diajak berjihad, karena enggak semua orang mampu berjihad misalnya. Tapi semua orang harus saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk urusan ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan." Dan tidak perlu bagi orang-orang beriman untuk pergi semuanya, Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maka kenapa tidak disisakan sebagian dari kaum muslimin itu untuk yatafaqahu fid din, untuk tafaqquh dalam agama, untuk konsentrasi dalam belajar agama. Wal yunziru qaumahum, dan agar mereka bisa memperingatkan kaumnya. Nanti kalau sudah balik dari jihad dikasih tahu lagi tentang hukum-hukum agama. Orang yang jihad itu belajar lagi. Jihadnya fardu kifayah, yang menuntut ilmunya fardu kifayah. Namun keduanya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang jihad nggak bisa jihad kalau nggak tahu tentang hukum-hukumnya, ya. Yang ini pun nggak bisa belajar dengan baik kalau nggak ada orang-orang yang berjihad menegakkan agama, melindungi negerinya, ya, seperti itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lihat dalam ayat ini juga Allah mengatakan wal takum minkum ummah. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sekelompok artinya fardu kifayah, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, tapi semuanya mendukung urusan amar ma'ruf nahi munkar ini. Wa amara ta'ala bit ta'awuni 'alal birr, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling tolong-menolong di atas kebaikan, wa taqwa, dan di atas ketakwaan. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid, karena orang Islam itu tujuan mereka, visi mereka itu satu. Wa huwa qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum allati la yatimmu dinu illa biha, yaitu agar seorang bisa menegakkan maslahat-maslahat agama dan dunia, yang tidak bisa dunia atau agama ini sempurna kecuali dengan melakukannya. Itu visi seorang muslim dan harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa kullu ta'ifatun tas'a fi tahqiqi muhimmatiha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqt wal hal. Dan semua kelompok, semua masyarakat, semua anggota kaum muslimin itu berusaha merealisasikan hal tersebut sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya. Wala yatimmu lahum dzalika illa bi'aqdil musyawarati wal bahthi 'anil masalihil kulliyah. Dan hal itu tidak sempurna kecuali mereka harus bermusyawarah, harus membahas maslahat-maslahat umum tersebut, ya, kemaslahatan umum tersebut dimusyawarahkan, bagi-bagi tugas, ya. Enggak bisa semua jadi ustadz, enggak bisa semua jadi kameramen, enggak bisa semuanya jadi MC, enggak bisa semua jadi panitia, nggak bisa semua jadi peserta. Harus ada yang ngajar, harus ada yang jadi panitia, harus ada yang jadi peserta, harus ada yang ngurus masjidnya, tempatnya, dan seterusnya, ya. Ini contohnya dalam perkara mengadakan pengajian saja misalnya. Wa bi ayyi wasilatin tudrik, bagaimana caranya wasilah-wasilah yang bisa digunakan untuk merealisasikan hal tersebut.
wa kaifiyati turuqi ila sulukiha, bagaimana cara menempuh hal tersebut, dimusyawarahkan gitu ya. Wa i'anati kulli ta'ifatin lil ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha, dan memperhatikan pendapat setiap orang, setiap kelompok ya, bagaimana pendapatnya agar itu terjadi ya, bagaimana perkataannya, apa yang harus diperbuat ya. Mungkin setiap orang punya pengalaman masing-masing yang kita bisa manfaatkan. Minhum ta'ifah tukhriju ilal jihad ba'da ta'alumiha li fununil harb, di antaranya ada kelompok-kelompok yang bisa keluar untuk melakukan jihad setelah dia belajar tentang cara-cara berperang. Tapi enggak semua orang bisa seperti itu. Minhum ta'ifah turabitu wa tuhafid ala syughur wa masarikil a'da, ada di antaranya kelompok yang berjihad juga macam-macam, ada yang maju, ada yang bertahan di pos-pos tertentu sehingga bisa melihat kondisi musuh, sehingga bisa berjaga-jaga jika ada sesuatu. Wa minhum ta'ifah tashtaghil bis sina'at al-mukhrijah lil aslihah al-munasibah li kulli zaman bihasbihi. Enggak semuanya bisa begitu terjun. Ada kelompok yang mungkin merancang, bikin senjata ya, sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang mungkin bukan dengan tombak, dengan pedang lagi, dengan pistol, dengan meriam, dengan lebih canggih lagi. Meriamnya nggak usah ditembakkan dari tempat perang, dari kantor ditembakkannya, tinggal tekan langsung ditunjuk tempatnya, jadi ya, dan seterusnya. Ada yang harus berbuat seperti itu, membuat benda-benda seperti itu. Dia nggak bisa keluar berjihad berperang, tapi dia bisa melakukan seperti ini ya. Wa minhum ta'ifah tashtaghil bil hirathati zira'ah wat tijara wal makasib al mutanawwi'ah. Di antaranya ada juga orang-orang yang sibuk untuk berdagang, bercocok tanam, jual beli. Ya, ini orang-orang yang jihad kaum muslimin, kalau enggak ada yang nanam padinya, enggak ada yang nanam gandumnya, enggak ada yang nanam berasnya, mau makan apa nanti, lapar semuanya. Ya enggak bisa mengisi energi lagi. Harus ada yang bercocok tanam, beternak, berladang dan lain sebagainya, jual beli dan lain sebagainya. Wasa'yu fil asbab al-iqtisadiyah. Di antaranya juga ada yang berusaha untuk mewujudkan ekonomi kaum muslimin. Wa minhum ta'ifatun tashtagilu bidarsis siyasah wa umuril harb wasilm. Di antaranya ada juga yang sibuk untuk mempelajari tentang politik Islam, tentang perkara peperangan, perkara perdamaian dan lain sebagainya, sehingga dia bisa negosiasi ya dengan musuh tanpa harus berperang. Misalnya kondisi lagi lemah, tanpa harus berperang dia pintar negosiasi dan seterusnya. Wa ma yanbaghi amaluhum ala ada mimma ya'udu ila maslahatil Islam wal muslimin. Dan apapun amal-amalan yang bisa dilakukan dengan musuh yang maslahatnya kembali kepada kaum muslimin ya, diplomasi, negosiasi dan lain sebagainya. Ada yang belajar seperti itu dan mengamalkannya. Masing-masing memiliki perannya masing-masing, tapi semuanya kembali kepada satu visi, yaitu untuk bisa menegakkan agama. Kaum muslimin bisa menegakkan agamanya. Wa tarjihu 'ala al-masalih 'ala adnaha wa daf'u 'ala madar bin nuzur ila adnaha. Dan kemudian memperbesar maslahat atau kemudian memperkecil mudarat ya. Wal muwazanatu bainal umur, dan kemudian menimbang perkara-perkara, wa ma'rifatu haqiqatil masalih wal madar wa maratibuha, dan menimbang-nimbang perkara-perkara, hakikat, maslahat, madarat dan apa yang harus diambil. Katakanlah kadang-kadang harus mengambil madarat, ada pilihan dua madarat, harus mengambil yang teringan, dia perlu mengambil keputusan seperti itu. Atau ada maslahat, sama-sama maslahat, tapi dia harus bisa mengambil yang lebih besar maslahatnya ya. Wabil jumlah yas'auna kulluhum litahqiqi masalihi dinihim wa dunyahum. Ringkasnya, semua orang berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan agama dan dunia. Mutasanidina yarawna al-ghayata wahidah. Mereka saling membantu, mereka saling bersandar satu dengan yang lainnya, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Mereka melihat bahwa tujuannya adalah satu. Wa in tabayanatit turuq, walaupun cara mereka berbeda-beda ya, wal maqsud wahid, tapi tujuannya, visinya satu, kebaikan, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wa in ta'addadat al-wasail ilaiha, walaupun wasilah menuju hal tersebut berbeda-beda, selama itu masih wasilah yang halal, yang diperbolehkan, tidak diharamkan, dipakai ya, dipakai, bisa dilakukan, tapi tujuannya sama,
Karena demikianlah seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضهم بعضا. Sangat bermanfaat sekali hadis ini, mengamalkan hadis ini yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga umat ini bisa saling seperti bangunan menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa kal jasadil wahid, atau seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'adlun tada'a lahu sa'iru jasadi bil huma was sahar. Apabila satu anggota badan sakit, maka yang lain akan ikut demam, ikut sakit. Kita dicubit tangannya, yang sakit bukan tangan saja, kadang sampai semuanya sakit begitu. Ya. Dalam hadis lain seperti itu permisalan umat ini. Walihada hatha syari ala kulli ma yuqawi hadzal amr. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk bisa menguatkan perkara ini. Wa ma yujibul mahabbah bainal mu'minin. Dan agar setiap orang-orang beriman itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Wa ma bihi yatimut ta'awun 'alal manafi. Dan memotivasi untuk saling berta'awun, saling tolong-menolong untuk melakukan hal yang bermanfaat. Wa naha 'anat tafarruq wat ta'adi, dan melarang dari berpecah belah dan sikap melampaui batas yang akan menghilangkan kecintaan dan persatuan di antara kaum muslimin. Wa tashtitul kalimah fi nususi katsira hatta adda hadza aslan 'aziman min usuliddin. Dan kemudian banyak sekali perkara-perkara ini ya dalam nas Al-Qur'an, sampai para ulama menganggap ini sebagai sebuah kaidah yang agung dalam kaidah agama, menjaga persatuan Islam ya. Tajibu mura'atuhu wa i'tibarahu wa i'tibaruhu wa tarjihuhu ala ghairihi wa sa'i ilaihi bikulli mumkin. Yang mesti diperhatikan, yang mesti lebih dikuatkan ya dari yang lainnya. Kadang-kadang ada perkara yang diperselisihkan, yang demi menjaga persatuan maka diambil hukum yang kurang kuat daripada hukum yang kuat. Kenapa? Tujuannya demi menjaga persatuan kaum muslimin. Dan yang lain mesti tunduk dengan hal itu. Ya. Kenapa? Untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Maka ini sangat penting. Ya. Sebuah kaidah yang penting. Fanas'alullah ta'ala ayuhaqqiqa lil muslimin hadzal asl wa yu'alifu baina qulubihim. Maka kita mohon kepada Allah agar kaum muslimin bisa merealisasikan pokok atau landasan ini dan menguatkan hati kaum muslimin, wa yaj'alahum yadan wahidah, dan menjadikan mereka sebagai tangan yang satu, alaman nawa'ahum wa'adahum, dan menjadikan tangan yang satu yang menghadapi orang-orang yang hendak memusuhi dan memerangi mereka. Innahu karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-13, bahasannya juga cukup singkat ya. Seorang beriman seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-14 pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silahkan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang nggak bisa mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Belum ada pertanyaan? Baik. Demikian, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-14 pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.